sahabat kita tanyakan kepada beliau tentang pertanyaan pertama, dan kami ingatkan kembali sekali lagi ya, untuk sahabat yang ingin bertanya seputar keluarga, boleh seputar rumah tangga atau seputar tema kita di sore hari ini, boleh Anda telepon 0811 626 1066. SMS WhatsApp kami terima di 0812 625 1066 atau di Facebook Kisah Padang Sidimpol melalui inbox atau di kolom komentar yang sudah kami posting juga boleh ya. Yeah. Baik sahabat Gis, kita ke pertanyaan pertama. Ustadz, ada hamba Allah di Padang Matinggi. Iya. Saya ingin bertanya, apakah keluarga yang tidak bagus ekonominya juga termasuk keluarga yang merdeka? Iya, terima kasih. Ya, jadi terima kasih pada hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih pada Mbak Irin yang telah membacakan pertanyaan dari hamba Allah di Padang Matinggi yang bertanya apakah keluarga yang ekonominya tidak bagus adalah termasuk sebagai juga keluarga yang merdeka. Ya, kalau kita tadi merujuk kepada definisi tadi surah Al Imran itu, maka dikatakan bahwa hamba yang merdeka, keluarga yang merdeka adalah keluarga yang hanya menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mungkin dia tidak berlebih dari materi ya. Karena memang Allah mengatakan bahwa orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bahkan seorang suami ketika dia telah berusaha seharian bekerja mencari nafkah, kemudian dia tidak korupsi, Mbak Erin, kemudian dia tidak menipu orang, kalau dia pedagang tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi timbangan, dan dia jujur semata-mata berjual beli, berusaha mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, yaitu hanya semata dari apa yang Allah ridhoi daripada yang halal. Kemudian dia pulang ke rumah, berapapun penghasilan yang diberikan pada hari itu kepada istrinya dan anak-anaknya, maka itulah orang yang merdeka. Kenapa merdeka? Karena dia tidak diperbudak hawa nafsu. Karena banyak orang hari ini, Mbak Irin ya, orang itu dia diperbudak hawa nafsunya ya, mengorbankan iman dan takwanya demi meraih dunia yang tak seberapa nilainya. Kita lihat hari ini banyak orang ketika Allah memberikan seseorang itu jabatan, pangkat, justru mereka menghamba kepada jabatan, menghamba kepada pangkat, sehingga mereka diperbudak oleh jabatannya, diperbudak oleh pekerjaannya. Mereka lupa bahwasanya mereka adalah adalah hamba Allah yang harus beriman, bertakwa kepada Allah, sehingga mereka mengambil hak atau mengambil hak orang lain yang bukan haknya gitu. Misalnya mungkin dengan korupsi yang justru malah nanti menjadikan para pejabat itu ujung-ujungnya malah diuber-uber oleh KPK atau menjadi pesakitan di pengadilan hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang bukan hak miliknya. Itu ingin kaya gitu tadi kan, ingin kaya tapi dengan cara tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maka inilah manusia yang tidak merdeka, Mbak Irin. Sementara tadi hamba Allah dari Padang Matinggi yang mengatakan kalau ada keluarga yang mungkin dia tidak cukup secara materi, tetapi walaupun begitu dia adalah hamba yang ikhlas, hamba yang taat kepada Allah, tunduk patuh kepada perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, berapapun rezeki yang dia dapatkan hari itu, walaupun mungkin tidak banyak tetapi cukup untuk keluarga, maka dia adalah hamba. Kenapa merdeka? Karena dia tidak diperbudak oleh dunia, tidak terlalaikan oleh setan. Karena hari ini ada orang yang menjadi hamba setan, ada yang menjadi hamba kepada sesama manusia, bahkan ada yang menghamba kepada uang. Sehingga uang adalah segalanya. Seolah-olah Tuhannya orang hari ini adalah uang, Pak Irin. Begitu dia bangun tidur sampai besok bangun lagi, yang ada di otaknya adalah uang. Tidak ada keyakinan terhadap negeri akhirat, bahwa semua kita ini akan dimintai pertanggungjawaban, bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita, ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Maka orang yang merdeka itu adalah orang yang dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dia adalah hamba Allah, bahwa kita suatu saat akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah kita harus menjadi orang-orang yang amanah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin kita tidak cukup secara materi atau mungkin ada kekurangan di sana sini, tetapi selama kita mencari nafkah yang halal, berapapun itu, maka kita adalah termasuk sebagai keluarga yang merdeka dan hamba-hamba yang merdeka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kemerdekaan tidak diukur dari nilai materi, tidak diukur dari seberapa tinggi jabatan seseorang, tetapi kemerdekaan itu diukur daripada seberapa
taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hamba yang merdeka, Mbak Irin. Kalau begini, saat Iya. kita sering melihat begitu ya, Iya. di media sosial, katanya kalau suami rezekinya seret, Iya. artinya masih kurang memuliakan istri, Oh iya. katanya begitu. Iya. Nah, yang jadi pertanyaannya, rezeki yang seperti apakah memang dia ke materi kah, ke jabatan kah, atau kemana Iya. definisinya? Jadi memang di dalam Islam itu, Mbak Irin, memang seorang suami itu ya kan dia bertanggung jawab penuh dalam urusan nafkah. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhi." Seorang laki-laki itu Allah jadikan dia imam, Allah jadikan dia qawwam, pemimpin di rumah tangga, kalau Allah telah melebihkan dia dari sisi nafkah. Karena suami itu Allah lebihkan dia dari istri dan anaknya, karena suamilah yang bertanggung jawab penuh dalam urusan nafkah. Tetapi tentunya nafkah yang dianjurkan untuk seorang suami diberikan kepada istri anaknya, nafkah yang halal, nafkah yang memang dia peroleh dari bekerja dari hasil keringatnya, bukan dari hasil menipu orang, bukan dari hasil mengambil hak orang lain. Maka inilah nafkah nafkah yang diperintahkan untuk seorang suami. Jadi kesuksesan seorang suami itu di dalam rumah tangganya, kemerdekaan seorang suami dalam rumah tangganya tidak hanya dinilai dari unsur-unsur hanya sekedar materi. Apa gunanya, Mbak Irin dan pendengar hati yang dirahmati Allah, dia berlimpah dari segi materi, tetapi ternyata materi itu tidak diperoleh dari jalan yang halal, jalan yang diridhoi Allah, malah justru nanti ternyata misalnya kalau ada suami yang memperoleh rezeki yang dia usahakan seharian, tetapi dari yang haram, justru ini akan menjadi musibah baginya. Tidak hanya musibah di dunia, tetapi juga nanti akan menjadi musibah dan mendapatkan murka di hari akhirat kelak. Oleh karena itu, seorang istri hendaklah setiap saat mengingatkan suaminya agar jangan membawa harta yang tidak halal ke dalam rumahnya. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada seorang pemuda yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doanya tidak dijabah oleh Allah. Kenapa, Mbak Irin? Karena makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Bagaimana Allah akan menerima doa-doanya? Karena semua, bahkan dagingnya tumbuh daripada yang haram. Kata Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka kelak di hari akhirat neraka lebih utama baginya, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita tentunya tidak ingin menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang orang-orang yang sengsara nanti di hari akhirat. Oleh karena itu kita ingin tentunya menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang nanti mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat kelak. Bolehlah mungkin misalnya di dunia ini kita tidak terlalu kaya, karena misalnya hanya cukup untuk makan, cukup untuk belanja anak istri, cukup sekedar untuk menyekolahkan anak-anak. Tetapi Allah ridho kepada kita, karena memang ukuran di sisi Allah bukanlah kekayaan, Mbak Irin. Karena ukuran yang sesungguhnya di sisi Allah adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak peduli mau kaya mau miskin, semuanya sama di hadapan Allah. Siapa yang paling bertakwa, maka dialah yang paling mulia. Andai kekayaan ini dijadikan Allah sebagai tolak ukur, tentu kita yang tidak kaya ini, Mbak Irin, tentu kita kan menjadi orang yang sangat sengsara. Sudahlah sengsara di dunia, sengsara pula di hari akhirat. Ini kan amat musibah, amat kasihan gitu. Makanya kata Allah, orang yang paling mulia itu tidak dinilai dari hartanya, tidak dinilai dari jabatannya, tetapi dinilai dari seberapa tingkat imannya, seberapa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lah orang yang merdeka, sebagaimana tadi doa daripada ibundanya Maryam, bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang muharrar, orang yang hanya menghamba kepada Allah, tidak diperbudak dunia, tidak diperbudak jabatan. Banyak orang hari ini gara-gara ingin memperoleh jabatan, dia mengorbankan segala hal, dengan menyogok dan segala macam. Tentu ini adalah orang-orang yang diperbudak oleh jabatan, diperbudak oleh hawa nafsunya. Banyak orang hari ini gara-gara ingin memperturutkan hawa nafsunya, kemudian dia melakukan segala hal, menipu orang, kemudian bahkan menghilangkan nyawa orang. Maka ini adalah mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lah orang-orang yang tidak merdeka di dunia ini, karena mereka terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang merdeka adalah orang yang dia mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala berapapun rezeki yang dia peroleh hari itu. Tetapi selama Allah ridho kepada itu, maka itulah orang yang merdeka. Demikian Mbak Irin yang bisa kita jelaskan. Kemudian saya ingin mengembangkan juga kan ada nih statement. Kita kan kalau sebagai seorang muslim
benar kita dianjurkan bersederhana. Iya, benar. Lalu kita kan musim itu kan harus bersedekah. Iya, bersedekah. Naik haji, bagi yang mampu Iya, iya, infak, iya, membantu anak yatim, Iya. fakir miskin, janda dan sebagainya. Gitu. iya, benar. Dengan ini kan kita berarti ekonominya harus bagus dong. Iya, benar. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh, jadi untuk banyak orang yang mengatakan ngapain harus kaya begini Iya, gitu. iya. Nah, sementara Islam menganjurkan untuk bersedekah dan Iya, yang iya. harus dengan materi. Gitu. Iya, tentu itu membutuhkan materi ya. Iya. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan antara Kehidupan dunia. Ya, agar kita yang kesemuanya ini tadi, Iya. yang bersedekah, miskin, haji, umroh gitu ya. Kita kan berarti harus mengejar dunia atau istilahnya materi begitu. Bagaimana cara menyeimbangkan ini, Ustaz? Iya. Biar kita nggak hanya di dunia saja. Iya, terima kasih Mbak Erin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu fattaqullaha mastata'tum. Artinya bertakwalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Begitu kata Allah di dalam surah At-Taghabun ya. Jadi bagaimana agar kita bersedekah, bagaimana agar kita bisa berinfak, menyantuni anak yatim piatu, melaksanakan haji dan umroh. Nah, ini tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Silakan kita berinfak, silakan kita bersedekah sesuai dengan kemampuan dan harta yang kita miliki. Kalau mungkin orang kaya dia mampu berinfak misalnya 10 juta, 20 juta, mungkin kita orang-orang yang tidak kaya ini, orang-orang yang hanya rakyat jelata, hanya orang-orang biasa, maka berinfaklah sesuai dengan kesanggupan kita. Tidak bisa misalnya 50.000, maka kita berinfak 20.000. Tak bisa berinfak 20.000, berinfak 10.000. Tak bisa berinfak 10.000, ya berinfaklah dengan sesuai kesanggupan kita. Karena Allah tidak melihat dari berapa besar nilai yang kita infakkan, tetapi melihat dari keikhlasan dan niat kita di dalam berinfak dan bersedekah tersebut. Dan begitu juga misalnya dengan haji dan umroh ya. Haji dan umroh itu ya bagi orang yang sanggup, bagi orang yang memang dia punya nafkah, punya harta untuk bisa ke sana. Banyak juga Mbak Erin orang yang bisa umroh dan haji itu yang Allah mampukan dia, orang sanggup, dia terkategori sanggup bukan karena memang dia punya harta, tetapi karena memang Allah berikan rezeki kepada dia melalui orang lain. Ya, misalnya Mbak Erin berangkat umroh tapi ada yang sponsornya misalnya kan, ada yang sponsorin Mbak Erin mau nggak umroh gitu kan, ini saya berangkatin nih, ini ongkosnya silakan daftarkan, Masya Allah. Jadi kesanggupan yang dimaksud di sini bukan saja semata hanya dari usaha sendiri, tetapi kalau ada usaha bantuan dari orang lain misalnya kita mendapatkan rezeki, maka itu termasuk juga sebagai sebuah kesanggupan ya, karena banyak cara Allah Subhanahu wa taala untuk memampukan hambanya. Nah, mungkin dia tidak sama dengan kisah dulu ada sahabat itu ketika dia khilaf pada bulan Ramadan ya kan, kemudian disuruh berpuasa 3 bulan berturut-turut nggak sanggup, kemudian dia membayar denda juga nggak sanggup ya kan, memberi makan fakir miskin nggak sanggup. Nah, ternyata justru malah dia yang paling miskin misalnya di kampung itu, disuruh bersedekah nggak sanggup misalnya kan. Maka ini sesuai dengan kesanggupannya. Nah, sesuai dengan kesanggupannya tadi. Kalau memang dia dia sanggup berinfak, silakan berinfak. Berarti kalau nggak sanggup berinfak, berarti dialah yang diinfaki kan, begitu Mbak Irin. Berarti tidak ada masalah di situ. Artinya sebagaimana tadi kita katakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai kesanggupan kita. Jadi apa yang bisa kita usahakan? Jadi nggak bisa kita bersedekah dengan harta, kita bersedekah dengan amal soleh. Bersedekah dengan misalnya tenaga kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, termasuk diantaranya sedekah adalah dengan senyum kepada saudara kita. Berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, itu termasuk sedekah yang tak membutuhkan harta. Bahkan termasuk sebuah kebaikan adalah ketika kita menghilangkan duri dari jalan. Itu juga termasuk sebagai sedekah. Itu sebagai sebuah kebaikan yang Allah hitung sebagai sebuah pahala. Jadi bersedekah itu Mbak Erin nggak melulu mesti dengan harta. Bisa dengan tenaga, bisa dengan waktu, bisa juga dengan ilmu yang kita pakai untuk selama itu kita niatkan semuanya adalah ikhlas semata-mata
mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada orang berharta Mbak Erin, dia yang sanggup nyumbang 50, 60 juta, 100 juta, tapi kalau sedekahnya, infaknya itu tadi, hajinya, umrohnya itu bukan karena mengharap ridho Allah, maka nilainya adalah tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilainya nol. Tetapi ada orang memang dia tidak sanggup bersedekah dari segi harta, tidak bisa haji dan umroh, tetapi ada banyak amalan yang bisa mendapatkan pahala serupa dengan haji dan umroh. Maka kalau dia ikhlas melakukan amal-amal itu, maka insya Allah adalah itu sebagai terhitung sebagai bersedekah dan menolong orang-orang yang membutuhkan, demikian Mbak Irin. Jadi tidak melulu mesti dengan harta, ya. Tetapi memang Islam tidak melarang seseorang untuk berharta. Silahkan kita untuk mencari harta, mencari nafkah. Karena begitu kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah. Ya kan, ya ayyuhalladzina amanu ja'alu lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul baik. Kemudian di situ dijelaskan bahwa ketika kita telah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka kita diperintahkan oleh Allah bertebaran ke muka bumi untuk mencari sebagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan kita mencari rezeki, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang bisa untuk menopang hidup kita, tidak masalah selama itu adalah di jalan yang diridhai oleh Allah. Maka silahkan saja untuk berusaha dengan sekuat mampu kita, maka ini adalah kebaikan bagi orang-orang beriman dimanapun berada. Demikian Mbak Irin yang bisa saya jelaskan. Baik, pertanyaan tadi dari Hapa Allah Peramatin Jasa ya. Ya. Berikutnya Ustadz, ini dari Rina di Sabungan. Iya, Rina di Sabungan. Ustadz mau bertanya, apa hukumnya seseorang tidak ingin menikah karena merasa pernikahan itu menakutkan? Masya Allah. Dari Rina di Sabungannya yang bertanya apa hukumnya seseorang yang dia tidak mau menikah karena dia merasa pernikahan itu menakutkan. Ya. Mungkin karena terlalu banyak melihat hari ini berita-berita tentang permasalahan di rumah tangga ya, yang tak jarang berujung pada misalnya hilangnya nyawa dari pasangannya tersebut, begitu kan. Maka ini tentunya rumah tangga ini Mbak Irin, agar dia tidak menjadi menakutkan, maka perlu kita memperluas melihat dari sudut pandang yang lain. Coba dilihat, tidak semua rumah tangga itu menghadirkan yang namanya kengerian ya. Jadi rumah tangga itu jangan pula sampai menjadikan berita-berita yang beredar itu menjadikan kita ketakutan untuk berumah tangga. Padahal rumah tangga itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah oleh kalian wanita itu 2, 3, 4, fa in hibtum alla ta'dilu fahida. Kalau kalian khawatir tidak sanggup berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Maka kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatajawaz. Wahai para pemuda, apabila kalian sudah sanggup memikul amanah, memikul beban tanggung jawab untuk menafkahi di dalam rumah tangga, maka falyatajawaz, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah kalian menikah. Jadi menikah ini adalah termasuk sunnah daripada Rasulullah SAW, dan pahalanya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu juga setiap pernikahan itu akan memperoleh hasil yang sama, sebagaimana mungkin berita-berita kacaunya rumah tangga yang hari ini yang diberitakan di media sosial tidak melulu seperti itu. Selama rumah tangga itu disertai dengan ilmu, tidak hanya bermodalkan cinta, tetapi juga bermodalkan harta, bermodalkan ilmu, maka insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ya, selama rumah tangga itu diilmui. Karena di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu itu adalah diibaratkan kata Allah taubannya seperti sebuah pakaian bagi suami, dan suami taubannya pakaian bagi istri. Kalau kita bercerita tentang pakaian, maka fungsi pakaian itu adalah untuk menutupi, ya, saling melengkapi, menutupi kelebihan dan kekurangan dari pasangan masing-masing. Maka inilah rumah tangga harus ada ilmunya, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang ibu. Ini harus ada ilmunya, tak cukup dengan hanya mengatakan I love you, I miss you, tidak cukup. Ya, karena rumah tangga itu harus diilmui Mbak Erin, ya. Karena begitu anak itu sakit, panas tinggi, bagaimana cara menghadapinya, ya kan? Begitu misalnya nanti gasnya habis, uangnya habis, nih bagaimana cara solusinya? Ini kan membutuhkan jawaban-jawaban. Nah, ketika ada pertengkaran antara suami dan istri, bagaimana menghadapinya? Apakah kemarahan dibalas dengan kemarahan atau bagaimana? Ini kan perlu dengan ilmu.
Kita menduga ya bahwa banyaknya problematika di rumah tangga hari ini, bahkan mungkin yang sampai menimbulkan trauma bagi orang lain yang belum menikah, itu karena memang tidak diilmui. Padahal sebenarnya berumah tangga itu indah, Mbak Irin, ya kan? Indah, ada teman bercerita, ada teman berbagi, walaupun mungkin mungkin 1-2 hari atau beberapa hari mungkin dibumbui dengan aroma-aroma perdebatan begitu. Tetapi itulah indahnya rumah tangga begitu kan. Kalau mungkin kita tidak ada perdebatan, mungkin kita tidak tahu betapa nikmatnya ketenangan, saling memaafkan, saling mendoakan, saling memohonkan ampunan untuk pasangan. Maka itu adalah bumbu di dalam rumah tangga. Siapa rumah tangga tak ada masalah. Bahkan sekelas Nabi saja pun beliau juga ada masalah di rumah. Ada juga permasalahan-permasalahan di rumah tangga beliau ya. Apalagi lah kita manusia biasa ini yang jauh dari Nabi, yang jauh dari Rasul, bahkan kita bukan sahabat, bukan pula tabi'in, maka tentunya pasti masalah rumah tangga itu akan ada. Cuma tinggal lagi bagaimana kita menyikapi masalah rumah tangga ini. Nah, ini tentu harus dengan ilmu. Di dalam Islam diajarkan, Mbak Irin, di dalam surah An-Nisa ayat 34 itu, wallati takhafuna nusujahunna. Bagi kalian wahai para suami yang khawatir kalau istrinya nusus, misalnya ada istri yang tidak taat kepada suami atau membangkang, ada aturan mainnya di dalam Islam. Islam mengatakan kalau ada istri yang tidak taat kepada suaminya, boleh misalnya dengan menasihati seorang istri, tak mempan dinasihati, maka boleh kita pisah tempat tidur tetapi masih dalam rumah yang sama. Tak mempan juga boleh kita mencarikan hakim yang adil untuk memberi nasihat kepada kedua pasangan, atau boleh juga kita memberikan pukulan kepada pasangan kita, seorang suami kepada istri, tapi pukulan yang mendidik, bukan untuk menyakiti. Jadi ada solusinya di dalam Islam. Tidak langsung main tonjok, main tendang begitu, Mbak Irin, ya, sebagaimana mungkin rumah tangga yang viral sebagian hari ini dengan menggunakan. Tidak begitu Islam mengajarkan. Ya, kalaupun misalnya kita sudah tidak suka misalnya, ya boleh seorang suami dan istri itu berpisah, ya, bercerai kalau memang mungkin sudah tidak ada lagi kebaikan atau sudah dipandang rumah tangga itu tidak lagi mendatangkan pahala, tapi justru mendatangkan dosa dan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Tidak perlu sampai menghilangkan nyawa orang lain. Kalau ada suami yang tidak suka dengan istrinya, maka kembalikan dia kepada orang tuanya dengan baik. Bukankah dulu kita juga ketika melamar dia, kita minta dengan baik-baik, maka pulangkanlah istri ke rumah orang tuanya dengan baik. Maka itulah ajaran Islam. Semua harus ilmu. Tak ada di dalam Islam itu diajarkan kalau suami istri itu emosi kemudian boleh kita melakukan kekerasan, nggak ada. Maka inilah pentingnya ilmu di dalam rumah tangga. Apa yang terjadi hari ini kita yakin karena memang rumah tangga mereka terlalu jauh dari ilmu apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian Mbak Irin. Jadi jangan sampai peristiwa yang hari ini menjadikan kita untuk tidak menikah. Karena tadi dengan jelas dikatakan bahwa an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak diakui sebagai umat Muhammad SAW di hari akhirat. Dan tentunya kita kan tidak mau menjadi orang yang tidak diakui sebagai umat Muhammad. Nah, kalau Nabi kita nggak mengakui kita sebagai umatnya, lalu kita mau diakui sebagai umat siapa, Mbak Irin, di akhir akhirat? Ini kan musibah. Oleh karena itu jangan sampai kita gara-gara hanya trauma melihat rumah tangga orang, kemudian kita tidak menikah. Ini bahaya. Ini nanti kita menjadi orang merugi, tidak diakui sebagai umat Muhammad SAW. Apalagi di dalam rumah tangga itu kan ada pahala yang besar, Mbak Irin, ya. Ada pahala double, 2 kali lipat daripada kita hanya beramal ibadah secara sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala bahwa menikah itu adalah menyempurnakan agama. Siapa yang menikah berarti telah sempurna setengah agamanya. Maka kata Allah, falyattaqillaha finisbil baqi, maka hendaklah seseorang itu bertakwa untuk menyempurnakan setengah agama lagi. Bayangkan menikah itu, Mbak Irin, sampai disebut menyempurnakan setengah agama loh. Ini luar biasa, nggak main-main. Masa kita nggak mau kebaikan setengah menyempurnakan agama? Apa kita mau menjadi perawan tua atau bujang lapuk selamanya? Kan ini merugikan. Padahal kata Rasulullah SAW itu sudah sangat jelas. Ijamata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila telah meninggal dunia anak Adam, terputus semua amal kecuali 3, yaitu ilmu harta yang diinfakkan di jalan Allah, ilmu yang diajarkan yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Maka inilah amal yang tidak putus. Masa kita tidak
mendapatkan keturunan anak yang soleh-soleha, yang mereka kalau kita nanti sudah tiada dari dunia ini, mereka akan senantiasa mengingat kita dan selalu mendoakan kita. Ingat Mbak Irin dan seluruh pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang hamba Allah yang meninggal dunia, mungkin tetangganya, saudaranya, teman-teman dekatnya paling mengingat dia paling lama sebulan, Mbak Irin. Setelah itu mereka lupa. Tetapi tidak dengan anak-anak kita, dengan putri-putri kita. Selamanya mereka akan mengingat orang tuanya dan mendoakan kita sepanjang hidupnya. Maka inilah investasi akhirat sesungguhnya. Masa untuk itu kita tidak mau berlomba-lomba? Oleh karena itu, pendengar hati rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, hendaklah kita berlomba-lomba bagi yang belum menikah untuk menikah. Bagi yang sudah pernah menikah dan masih sendiri, silahkan menikah kembali. Barakallahu fikum. Demikian Mbak ini bisa sampaikan. Ini ada pertanyaan Iya. lucu ini. Iya, silakan. Kan tadi suami jadi pakaian untuk istrinya, Iya. istri jadi pakaian untuk suaminya. Iya. Nah, dia bertanya, Rian ini bertanya, Iya. berarti semakin banyak istri semakin banyak pakaian kita. Masya Allah. Iya, nggak ada salahnya, itu bagus ya kan. Nah, semakin banyak pakaian semakin bagus ya memang. Memang karena dikatakan oleh di dalam Islam bahwa istri itu taubahnya seperti perhiasan, ya. Dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Maka tidak ada perhiasan yang lebih bagus, lebih indah daripada istri yang soleha. Maka benar kata saudara kita tadi, Rian ya, di mana nih? Rian Dinata Di Rian Dinata di TikTok, semakin banyak pakaian semakin bagus. Tetapi hanya boleh sampai 4 pakaian itu ya, Bang Rian ya, tidak boleh lebih. Hanya boleh sampai 4. Dan itu pun ada syaratnya ya. Kalau memang kita sanggup berlaku adil secara materi, ya itu harus. Karena orang yang tidak sanggup berlaku adil di dunia ini nanti kepada keempat istrinya, maka kelak di hari akhirat dia akan berjalannya itu dalam keadaan pincang. Tentunya kita tidak ingin mendapatkan musibah itu. Oleh karena itu silahkan kita menikah. Jangan sampai tak menikah. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Semuanya selama kita lakukan sesuai dengan ridho Allah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarangnya, maka itu insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum. Bentar, Mas. Iya, silakan. Ini mengenai poligami nih. Iya. Banyak laki-laki yang merasa dia ingin poligami, Iya. dia merasa mampu secara materi. Iya. Terus dia mengatakan, ini belum Iya. berpoligami, Iya. cuman dia merasa aku mampu kok secara materi, Mm-mm. kayaknya aku bisa berbuat adil. Iya. Cuman kalau untuk pemahaman agama dia masih kurang. Iya. Nah ini kalau misalnya dan seandainya dia melakukan hal itu, ini bagaimana Ustaz? Iya. Perkawinan poligaminya. Iya. Makanya tadi kita bilang bahwasanya pernikahan itu harus dengan ilmu, ya. Tidak cukup misalnya orang menikah hanya karena misalnya mampu dari secara materi. Karena nanti jangan sampai pula tadi maksudnya ingin mendapatkan tambahan pahala kebaikan, tapi justru malah nanti menjadi dosa dan kemaksiatan dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak memahami ilmunya. Ya kan, bagaimana berlaku adil secara syariat di dalam Islam. Nah, ini tentunya menjadi musibah. Oleh karena itu cukup secara materi saja tidak cukup ya. Sanggup secara materi saja tidak cukup. Tetapi juga harus sanggup secara ilmu. Bagaimana dia membimbing kedua istrinya, ketiga istrinya, keempat istrinya, agar bagaimana rumah tangga itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar mampu memberikan rumah, memberikan kendaraan, memberikan materi, tidak, tetapi bagaimana juga nanti istrinya ini menjadi istri yang soleha, sebagaimana tadi dalam surah An-Nisa ayat 34 itu, anak-anak yang soleh-soleha, bahkan anak-anak yang soleh-soleh itu adalah anak-anak yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tidak cukup hanya secara materi. Jadi untuk apa misalnya adil secara materi, bahagia secara duniawi, tetapi nanti ternyata tidak bahagia secara ukhrawi, secara akhirat. Artinya untuk apa bersama di dunia tetapi nanti tidak bersama di akhirat. Artinya istrinya menjadi orang yang durhaka kepada Allah, anak-anaknya menjadi orang-orang durhaka kepada Allah. Ini kan tidak termasuk sebagai amal yang soleh. Bagaimana kita melihat kisahnya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar anaknya juga diselamatkan, tetapi Allah mengatakan innahu laisa min ahli. Allah mengatakan, wahai Nuh, anakmu itu bukanlah termasuk sebagai golonganmu, keluargamu. Innahu ghairu amalul dia tidak termasuk sebagai amal yang soleh. Bayangkan seorang nabi
istri dan anak-anaknya dibawa ke pengawasannya, tetapi mereka menjadi anak-anak yang di hari akhirat menjadi anak-anak yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya kita tidak inginkan seperti itu. Oleh karena itu, silahkan misalnya boleh menikah lebih dari satu bagi seorang laki-laki, tetapi harus dengan ilmu, harus dengan bersikap adil, harus pula dia mampu menjadi imam bagi rumah tangganya sebagaimana tadi dikatakan dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi tidak cukup hanya dari materi. Kalau belum sanggup dari ilmu, maka silahkan belajar dulu, lengkapi ilmunya, baru nanti dia boleh untuk melakukan sebagaimana Allah sampaikan, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Demikian Mbak Irin bisa jelaskan. Kalau begitu ya. Iya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Iya, Allah. boleh. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz ada suami yang menyuruh istrinya kalau keluar rumah menggunakan celana jeans karena dia suka istrinya berpakaian seperti itu. Saya bukan orang yang syar'i, memang apakah menurutinya masuk pahala Ustaz? Iya. Jadi ada seorang suami yang senang melihat istrinya memakai pakaian celana jeans ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ya silahkan saja. Selama itu berada di ruang privat. Di ruang privasi, misalnya di dalam kamar antara suami dan istri, jangankan pakai celana jeans Mbak Erin. Lebih dari itu pun seorang istri boleh melakukan di hadapan suaminya demi untuk mendapatkan ridho suami atau menyenangkan hati suami. Tetapi kalau dia sudah berada di luar daripada ruang privasi, misalnya ada di sekelilingnya orang-orang yang bukan mahramnya atau keluar dari rumah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan di surah Al-Ahzab ayat 59, Allah mengatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna wal yadribna bihumurihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, katakanlah kepada istri-istri orang beriman dan anak-anak perempuan mereka, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Dan di surah An-Nur ayat 31, wal yadribna bihumurihinna, dan hendaklah mereka mengulurkan kerudung dari kepala sampai menutup dadanya. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut dari segi definisi bahasa Arab dan menurut dari penjelasan secara syariat, bahwa yang dimaksud dengan jilbab atau menutup aurat adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh mulai dari leher sampai menutup mata kaki, itulah namanya jilbab, atau bahasa kitanya disebut dengan baju gamis atau baju kurung, itulah jilbab Bairin. Sementara yang menutup kepala dalam surah An-Nur ayat 31 disebutkan dengan wal yadribna bihumurihinna. Apa itu himar? Himar itulah kerudung. Yang di kepala namanya kerudung, yang menutup tubuh dari leher sampai mata kaki itulah jilbab. Hari ini terbalik Mbak Irin, yang menutup kepala itu disebut jilbab. Tidak. Mari kita kalau kita buka kamus bahasa Arab, di situ kita melihat bahwasanya yang dimaksud jilbab adalah pakaian yang longgar, yang tidak membentuk lekuk tubuh, kemudian dia tidak tembus pandang, tidak transparan, dan menutup seluruh tubuh mulai dari leher sampai mata kaki, itulah disebut dengan jilbab. Maka seorang wanita, Allah wajibkan dia untuk menutup aurat. Aurat bagi seorang perempuan itu adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Itu bukan hanya dalam sholat, tetapi di luar sholat juga. Nah, banyak orang yang keliru di sini, Mbak Irin. Dia mengira aurat itu hanya ketika sholat saja, ketika di luar sholat enggak gitu. Sehingga kalau Ramadan, Mbak Irin, banyak kita melihat anak-anak gadis itu pulang sholat taraweh. Ya, itu mereka begitu keluar dari masjid, masih di halaman masjid itu telekungnya terbang, kainnya terbang. Padahal kewajiban menutup aurat itu bukan hanya pada saat sholat, tetapi di luar sholat juga mereka wajib menutup aurat. Jadi seorang istri tadi yang diperintahkan oleh suaminya untuk memakai celana jeans, silakan saja, selama dilakukan di ruang privat dan di hadapan mahramnya, itu sah-sah saja. Tetapi kalau sudah keluar dari rumah Mbak Irin, ada pakaian yang diwajibkan. Islam memerintahkan seorang wanita untuk menutup aurat. Jadi kalau ada suami nih memerintahkan istrinya memakai celana jeans keluar dari rumah, maka itu tidak boleh dituruti, karena itu telah berarti dia melanggar, suaminya telah memerintahkan istrinya melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang wanita itu diharamkan untuk menampakkan aurat kecuali kepada mahramnya. Maka kata para ulama kita, la ta'ati li mahlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada orang yang dia menyuruh kita kepada menyuruh kita untuk
durhaka kepada Allah. Meskipun itu suami kita, itu kita tidak boleh taat, tetapi tentunya menyikapinya dengan harus cara yang baik. Demikian Mbak Irin. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Iya, berikutnya hamba Allah di Panama Tinggi kembali Iya, ya, Ustaz. silakan. Iya. Ustaz, sampai di manakah tanggung jawab orang tua untuk menuntut atau meminta anaknya untuk memberikan belanja terhadapnya? Apakah selama hidupnya dan bagaimana setelah anaknya berkeluarga? Iya. Terima kasih. Sampai di mana tanggung jawab seorang anak di dalam menafkahi orang tuanya? Ini sampai di mana tanggung jawab orang tua untuk menuntut anaknya? Menuntut anaknya untuk menafkahi orang tua. Iya. Jadi kalau ada orang tua, misalnya dia memang sudah tua renta, misalnya memang, kemudian orang tua itu tidak sanggup untuk mencari penghidupannya sendiri, maka tanggung jawab ini ada pada anak laki-lakinya. Artinya suami dari seorang istri, begitu kan. Jadi kalau ada seorang suami, dia sudah menikah, seorang laki-laki dia sudah menikah, sudah punya istri, kemudian juga ada dia mempunyai kedua orang tuanya yang masih hidup, masih sehat, kemudian kedua orang tuanya tadi sudah lagi tidak sanggup untuk menafkahi dirinya sendiri, maka kewajiban ini ada di pundak seorang laki-laki yang bernama suami. Jadi selama orang tuanya itu tidak sanggup menafkahi dirinya, dia diakibatkan memang karena ujur syar'i Mbak Airin, karena memang sudah tua renta, sudah pikun, maka seorang anak yang berposisi sebagai suami, maka dia bertanggung jawab penuh dalam urusan nafkah kepada orang tua, bertanggung jawab penuh dalam urusan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Selama orang tua itu tidak sanggup, maka selama itulah tanggung jawab itu berada di pundak seorang suami, karena baktinya seorang suami ada pada kedua orang tuanya. Surganya seorang suami ada pada ayah dan ibunya, sementara surganya istri ada pada kedua orang tuanya. Ya, tentunya sama Mbak Irin, kalau misalnya ada mertua misalnya. Mertuanya ini bukan ayah dari si laki-laki, ayah dari istrinya. Yang mungkin misalnya sudah tidak sanggup mencari nafkah misalnya. Ternyata anaknya cuma perempuan semua misalnya, nggak ada yang laki-laki misalnya kan. Maka tidak ada salahnya si suaminya tadi dengan istrinya ini bertanggung jawab penuh dalam menafkahi mertuanya tadi, kedua mertuanya. Karena memang sedekah terbaik itu yang paling utama adalah kepada keluarga dulu, baru kepada orang terdekat, dan orang terdekat kita. Maka anak-anak ini bertanggung jawab. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan dalam Al-Qur'an, wabil walidaini ihsana. Berbaktilah, kewajiban kita adalah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, jadi berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah kewajiban seorang anak. Nah, karena surga ridho mereka adalah pada ridho orang tua, maka hendaklah untuk itu tidak usah dipermasalahkan, tidak usah diributkan, karena memang sama posisinya, baik itu mertua dari perempuan, baik itu mertua dari laki-laki, dua-duanya adalah orang tua kita. Selama mereka membutuhkan bantuan kita, maka wajib kita membantu mereka, terutama dalam urusan nafkah hidup, baik itu makan dan minum, sandang pangan papan. Demikian Mbak Irin bisa jelaskan. Kalau begini, Sat, orang tua keduanya sehat. Ini loh, generasi sandwich yang sekarang. Generasi sandwich. Anaknya ini belum menikah. Anaknya kan belum menikah. Ada orang tua yang mengatakan begini, kalau kamu kan sudah bisa bekerja. Dulu waktu kamu kecil kami yang menafkahi gitu ya. Sekarang kamu udah bisa bekerja, ya tugas kamulah yang membiayai kami. Intinya ada orang tua yang ingin timbal balik. Seperti ini, Ustaz. Jadi, tapi anak-anaknya ini belum menikah, tapi orang tuanya sehat walafiat. Sanggup menafkahi dirinya, orang tua seperti misalnya saya nih, bolehkah saya memperlakukan anak saya anak saya tidak meminta untuk saya sebagai orang tua. Kita yang kepengen punya anak, otomatis anak ini kan tanggung jawab kita. Benar. Tanggung jawab kita itu kan nggak boleh pamrih ya, Ustaz. Benar. Ketika kecil sampai besar, yang orang tua itu berharap anaknya ini nanti ketika udah bisa bekerja, dia harus menafkahi saya balik. Yang seperti ini maksudnya pemikirannya seperti ini gitu kan, Ustaz. Ini boleh nggak kita sebagai orang tua berpikir demikian? Terima kasih Mbak Irin. Jadi yang seperti ini sebenarnya memang kalau
orang tua itu masih sanggup untuk menafkahi dirinya, kan ini tidak ada kewajiban bagi seorang anak, ya kan? Karena tadi kita katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki atau seorang ayah atau seorang suami itu adalah pemimpin di rumah tangga. Kenapa? Karena memang Allah melebihkan dia dari dari sisi rezeki, dari sisi dia penghidupannya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ada orang tua misalnya yang pingin anaknya orang tua yang ingin mendapatkan balas budi lah misalnya begitu. Ya ada pamrih nih ya, balas budi nih misalnya kepada anaknya, ini bagaimana? Ya kalau misalnya ya memang kewajiban seorang anak ya untuk berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, yang berbakti kepada orang tua. Gak ada masalah sebenarnya memang. Boleh-boleh saja sebenarnya, tapi kan jangan sampai pula misalnya itu justru nanti misalnya memberatkan anak kita. Ya kalau tidak memberatkan gak ada masalah, Mbak Irin. Karena dalam hadis dikatakan la dororo wala diroro. Tidak boleh kita memberi mudarat kepada orang lain meskipun itu anak kita sendiri. Nah kalau misalnya ada permintaan orang tua seperti itu, kemudian lalu anaknya memang dia sanggup, kemudian dia juga mau, tidak merasa keberatan, ya that's no problem, tidak ada masalah. Yang kita khawatirkan misalnya ada orang tua nanti yang menuntut balas budi misalnya, tetapi justru anaknya sendiri pun untuk menafkahi dirinya pun dia tidak sanggup, maka ini kan menimbulkan kemudaratan. Apalagi masih belum menikah, Mbak Irin, karena dia harus memikirkan juga masa depannya, bahwa dia nanti harus menikah, nanti dia akan punya anak, dia harus membangun kehidupannya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Nah kalau misalnya ada orang tua yang ternyata dia sendiri sanggup terus membebani anaknya, berarti ini kan terkategori sebagai orang tua yang memudaratkan anaknya. Nah ini tidak boleh ya. Jadi tapi kalau selama dalam konteks misalnya adalah untuk birrul walidain dan anaknya pun memang sanggup, kemudian tidak juga merasa keberatan, maka silakan saja, nggak ada masalah. Sebagai bakti daripada orang tua kepada anak. Bahkan Mbak Irin, dan mendengar hati, jangankan diminta, ya kan? Tak usah diminta pun seorang anak sudah berkewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya kan? Apalagi kalau diminta, begitu kan? Kalau diminta berarti berarti ada di sana sebuah amanah, ada sebuah harapan dari orang tua ya untuk anaknya. Jadi selama anak itu sanggup, menurut saya nggak ada masalah. Yang jadi masalah nanti kalau ternyata misalnya ekonomi anaknya juga justru malah lebih tidak baik daripada ekonomi orang tuanya. Kalau anaknya berlebih rezekinya nggak ada masalah ya. Kalau misalnya Airin misalnya, tolong transfer uang 1 miliar, jangankan 1 miliar misalnya, 2 miliar pun kalau ada kita kasih begitu kan. Yang khawatir kita nggak ada begitu. Nah, ini yang jadi masalah begitu. Gitu ya? Iya, makanya tadi dikatakan la dororo wala diroro. Tidak boleh kita membuat orang lain menjadi susah dikarenakan hal-hal yang memang mereka tidak sanggup begitu. Karena itu nanti akan menimbulkan efek yang tidak baik, Mbak Irin. Iya. Iya, silakan Mbak Irin. Saya mau bertanya. Iya. Poligami lagi nih. Iya, silakan. Apakah poligami lagi nih? Iya, silakan. Apakah suami yang berpoligami nanti akan bersama juga dengan istri-istrinya di akhirat? Iya. Dan bagaimana dengan wanita yang punya suami lebih dari satu, Ustaz? Iya. Dari Irfan di Kampung Los. Iya, terima kasih dari Irfan di Kampung Losung yang bertanya bagaimana dengan suami yang memiliki istri lebih dari satu. Apakah mereka nanti akan bersama dengan suaminya di surga? Dan bagaimana juga dengan istri yang memiliki suami lebih dari satu? Ini maksudnya ya, kalau kita pahami pertanyaan ini, istri yang memiliki lebih suami dari satu maksudnya sudah menikah beberapa kali ya. Karena memang dalam Islam seorang wanita tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu. Sekaligus ya? Iya, sekaligus nggak boleh. Tapi karena seorang wanita itu dia menikah, kemudian suaminya meninggal, atau baik itu kemudian dia cerai, baik itu cerai mati atau cerai hidup, kemudian dia menikah lagi, kemudian cerai lagi, menikah lagi, cerai lagi, menikah lagi, maka ini boleh ya. Jadi kalau ditanyakan apakah seorang suami nanti akan bersama keempat istrinya di surga, insya Allah selama istrinya ini mengikuti jejak suaminya, sama-sama beriman, bertakwa, ikhlas di dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka istri yang empat ini akan bersama suaminya kelak Allah kumpulkan di surga selama mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya di surga. Jadi kalau keempat istrinya ini, Mbak Irin, cinta kepada suami yang seorang itu, maka insya Allah kata Nabi mereka akan bersama dengan suaminya di surga. Begitu. Bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan, para ulama menjelaskan
siapa suaminya yang terakhir di dunia, maka itulah suaminya nanti di surga. Ada, iya, siapa suaminya yang terakhir. Atau ada juga keterangan ulama yang mengatakan nanti akan diberikan pilihan kepada wanita itu dengan suami yang mana yang diinginkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang menjelaskan nanti dia akan dipasangkan dengan suami yang level imannya setingkat dengan level iman dia, begitu kata para ulama dijelaskan. Maka jadi kalau begitu Ustaz, boleh dong saya berwasiat misalnya karena saya ingin nanti suami saya yang di surga adalah dia, misalnya saya berwasiat kalau saya nanti mati atau saya meninggal, kamu jangan menikah lagi ya misalnya. Maka ini boleh seorang istri berwasiat kepada suami, nanti kalau saya sudah meninggal kamu jangan menikah lagi ya karena saya ingin bersamamu di surga. Atau ada suami sebaliknya, ada suami yang berwasiat kepada istrinya, wahai istriku tercinta, jangan engkau menikah lagi karena nanti aku ingin bersamamu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Para ulama mengatakan mubah hukumnya, tetapi tidak wajib untuk diikuti. Misalnya kalau daripada seseorang itu nanti dia khawatir terjatuh kepada kemaksiatan, maka boleh dia menikah lagi di dunia ini selagi usianya mungkin masih muda, kemudian dia juga punya kesanggupan, maka nggak ada salahnya, silahkan menikah lagi. Jadi jawabannya, kalau wanita siapa suaminya terakhir di dunia, maka itulah suaminya nanti di surga. Sementara laki-laki, dia akan bersama dengan keempat istrinya, selama istrinya ini nanti beriman, bertakwa bersama-sama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bersama surga Allah. Almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cinta kepada ibu kita, maka Allah akan mengumpulkan kita bersama dengan ayah dan ibu kita. Kita cinta kepada anak-anak kita, cinta kepada Nabi kita, cinta kepada guru-guru kita, cinta kepada saudara-saudara kita, maka kita semua kembali nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang didasarkan hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka inilah cinta yang sesungguhnya, maka inilah pertemuan yang sesungguhnya. Maka Allah nanti akan mengumpulkan kita tidak hanya di dunia, tetapi juga Allah akan mengumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada Nabi kita, kecintaan kita kepada Rasul kita, kecintaan kita kepada Al-Qur'an, kecintaan kita kepada para ulama kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan Allah bersama kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup sampai di situ Mbak Irin, mudah-mudahan Allah nanti memberikan kita kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Irin, barakallahu fikum. Ini sekaligus closing. Iya, silakan Mbak Irin. Iya. Baik Ustaz, karena sudah berkati ini yang 2018, mungkin kita dengarkan tausiah penutup ya, singkat saja mungkin dari Al-Ustaz di sore hari ini, silakan. Ya, terima kasih Mbak Irin dan terima kasih kepada seluruh pendengar kami, pendengar Rahmat Hati di Radio 106,6 Kiss FM Kota Penasibuan kesayangan kita. Maka adapun closing statement kita sesuai dengan judul kita tadi, keluarga bahagia adalah keluarga yang merdeka, yaitu orang yang terbebas dari penghambaan kepada sesama hamba, orang yang merdeka, terbebas dari penghambaan kepada hawa nafsu, tidak menghamba kepada setan, tidak menghamba kepada jabatan, melainkan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan, ketauhidan, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada makhluk. Maka inilah hamba-hamba yang merdeka, individu yang merdeka, masyarakat yang merdeka, negara yang merdeka, keluarga yang merdeka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung kelak, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa aminus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak mereka di hari akhirat akan Allah berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka untuk itulah hendaklah kita bersungguh-sungguh meraih ampunan Allah dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbudak oleh dunia, tidak diperbudak oleh hawa nafsu, tidak diperbudak oleh setan. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang beruntung tersebut, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di program Obat Hati minggu yang akan datang dalam tema yang berbeda dengan announcer kita, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yes, demikian untuk program Obat Hati untuk edisi hari ini ya sahabat Yes ya, 16 Agustus 2025 dengan tema tadi keluarga bahagia, keluarga yang merdeka bersama dengan Al-Ustaz kita Ustaz Matul dari Muda SPD. Sahabat Yes, untuk berikutnya saya akan rehat sejenak, nanti akan kembali bersiaran di pukul 19 waktu Indonesia Barat menemani Anda hingga jelang pukul 20 malam. Saya Aidin, sahabat akan kembali untuk Anda selepas berita utama. Tetaplah berpadu di 106,6 Kiss FM inspirasi Anda. Tip-tip. Pas. Tip-tip Ustaz. Masya Allah. Bagus sekali jaringan ini lah. Bagus jaringannya ya. Masya Allah.
Nggak bagus kan jaringan ini. Penasaran juga kok sampai Ustadz Arkan dioperasi ya, kayaknya Nggak dibalas. iya, apa namanya,